Nah, eh, Jawab itu. barusan nomor satunya udah habis ya waktunya. Tadi Ismi mau jawab apa? Tadi mau jawab lingkungan hidup tapi takut salah, Kak. Takut salah. Kenapa takut salah? Kan salah nggak ada konsekuensinya kok. Maksudnya nggak ada hukuman, nggak ada sanksi. Nah, jadi kalau belajar itu nggak usah takut-takut gitu ya, nggak usah takut-takut. Karena kalaupun nanti keliru kan nanti dilurusin. Bukan itu loh, tapi yang benar ini alasannya karena begini. Nah, benar jawabannya lingkungan hidup. Sekarang kita perlu bahas istilah yang lain dulu nih. Nah, ada baku mutu lingkungan, daya dukung lingkungan, kemudian pengelolaan lingkungan. Nah, yang perlu kita bahas baku mutu dan daya dukung. Ya. Kalau pengelolaan itu istilah yang umum aja, jadi nggak perlu kita bahas lebih dalam atau lebih lanjut. Nah, apa itu daya dukung lingkungan? Daya dukung lingkungan, kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya carrying capacity. Nah, apa sih carrying capacity? Jadi, setiap tempat, setiap lingkungan, setiap wilayah, itu kan pasti punya daya tampung yang berbeda-beda. Benar nggak? Maksudnya daya tampung penduduknya, kemudian ya intinya daya tampung penduduk faktor yang pertama, nanti faktor-faktor berikutnya mengikuti. Jadi yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan atau suatu tempat dalam menampung ya, dalam menampung atau mendukung kehidupan di atasnya, terutama kehidupan manusia. Nah, jadi secara sempit, daya dukung lingkungan itu pertama kita bisa mulai dari kapasitas atau daya tampung gitu ya. Misal Jakarta dengan luas cuma sekitar berapa? 600-an ya, 600-an kilometer persegi, 600 lebih lah, 630 mungkin. Sekarang ini jumlah penduduknya sekitar berapa ya? Belasan juta lah gitu ya. Nah, kalau misalnya katakanlah setengah populasi Indonesia, yang mana sekarang orang Indonesia kan katakanlah ada 270 juta ya. Setengah populasi Indonesia itu ke Jakarta semua. Itu Jakarta bisa nampung nggak, Ismi? Nggak bisa, Kak, kalau semuanya. Pastinya nggak mungkin ya kan. Setengahnya dari 270 juta adalah 135 juta, itu udah banyak banget. Sedangkan kita aja nih tinggal di Jakarta yang sekarang ini masih dalam tanda kutip masih cuma belasan juta, yang mana belasan juta sebenarnya banyak ya. Itu udah luar biasa macetnya, udah luar biasa padatnya ya kan. Nah, apalagi saya barusan aja ngerasain apa namanya kemacetan Jakarta. Walaupun alhamdulillah nggak jauh-jauh banget sih untungnya jaraknya. Nggak kebayang kalau jaraknya lebih jauh terus macetnya lebih parah lagi. Tapi intinya jelas nggak mungkin. Nah itu daya dukung itu pertama terkait dengan daya tampung. Kedua juga coba deh bayangin. Misalnya kita mau cari suatu tempat buat kita jadiin rumah atau tempat tinggal. Kira-kira faktor apa aja yang kita pertimbangkan, Ismi? Pertama pasti luas lahannya, ya enggak? Nah, orang yang misalnya masih single dengan orang yang berkeluarga, pasti kan kebutuhannya beda. Orang yang single, dia nggak butuh beli lahan dengan luas yang terlalu gede. Gitu. Sedangkan yang udah berkeluarga, apalagi misalnya anaknya 10 gitu. Anaknya 10, misalnya beli tanah 100 meter persegi aja itu nggak cukup. Ya kan harus lebih gede lagi. Nah, kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Selain itu, selain luas lahan, pastinya kan
kita bakal bertanya, di tempat itu ada airnya nggak? Begitu bukan, Ismi? Iya, Kak. Iya kan? Nah, kalau misalnya lahannya udah cukup, tapi ternyata air tanahnya nggak ada, mau nggak kita tinggal di situ? Enggak. Mau. Walaupun mungkin belum tentu bisa diminum, tapi paling nggak kan buat nyuci, ya kan, buat kebutuhan-kebutuhan yang lain, air itu kan penting, ya. Tiap hari kita butuhin, maka pasti dilihat. Kemudian juga bisa jadi ntar kita ngelihat di daerah itu udaranya sehat apa enggak, gitu kan. Kalau ternyata itu sebelahan banget sama pabrik gitu ya, yang tiap hari asapnya ngebul. Nah, itu kan walaupun misalnya lahannya cukup luas, airnya ada, air tanahnya ada, tapi kalau ternyata dia sebelahan sama pabrik juga orang kan males, ya kan? Nah, kemudian juga daya dukung itu bisa terkait misalnya katakanlah semua faktor tadi udah terpenuhi, luasnya cukup, airnya ada, terus misalnya nggak terlalu dekat sama pabrik lah, tapi misalnya terlalu dekat dengan bandara. Nah, kalau rumah terlalu dekat dengan bandara, enak atau nggak enak, Ismi? Nggak enak sih, Kak, kayaknya. Kenapa nggak enak? Berisik mungkin nanti. Berisik, benar, polusi suara. Jadi jangan mikirnya, oh enak kan bisa traveling terus. Enggak, kan emang orang tiap hari traveling kan nggak mungkin ya, nganggur-nganggurnya orang atau sebanyak apapun duitnya orang itu, nggak mungkin traveling tiap hari. Dan yang pasti kalau rumah terlalu dekat dengan bandara, bisa jadi setiap jamnya dia bakal keberisikan suara pesawat gitu kan, yang mana orang nggak bakal mau, ya kan. Kalau disuruh milih kan pasti pengennya di tempat yang tenang gitu, nggak berisik, ya kan. Nah, jangan sampai dekat sama rel, jangan dekat sama stasiun, jangan dekat sama terminal, jangan dekat pasar, apalagi bandara, yang mana suara mesin jet pesawat itu kan luar biasa berisik juga. Nah, jadi daya dukung lingkungan itu terkait itu, gitu ya. Daya tampung pertama, kemudian hal-hal lain yang mendukung kehidupan, baik dari airnya, baik dari dia itu tercemar apa enggak sih lingkungannya, kayak gitu. Kemudian baku mutu lingkungan. Nah, baku mutu lingkungan ini Ismi pernah dengar nggak sebelumnya? Belum sih, Kak. Belum ya. Nah, baku mutu lingkungan ini semacam kayak standar, ya, standar ukuran untuk menilai lingkungan tercemar atau tidak. Nah, kayak gitulah. Jadi kayak gini misalnya, misalnya kita ngomongin CO2 ya, karbon dioksida. Nah, kan kita tahu semua bahwa karbon dioksida itu gas beracun yang nggak boleh kita hirup gitu ya. Tapi kan nggak mungkin juga kita menghilangkannya sampai dia tuh jumlahnya 0%. Nggak ada sama sekali, itu kan nggak mungkin, ya kan? Nah, dan tubuh kita pun juga sebetulnya ada apa ya, daya tahan gitu ya. Ada daya tahan yang mana masih mampu menangkal polutan-polutan, gas-gas beracun itu, tapi dalam kadar tertentu. Nah, ini nanti berkaitan dengan baku mutu lingkungan. Jadi ada batas toleransi di mana polutan-polutan itu masih boleh terdeteksi dalam kadar tertentu yang pastinya itu jumlahnya sedikit gitu ya. Nah, itu makna baku mutu lingkungan itu ke arah situ. Bisa dipahami, Ismi? Bisa, Kak. Oke. Nah, terkait dengan soal nomor 1 ini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut. Nggak ada sih, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Iya, Kak. Nomor 2. Coba lihat di HP-nya. Hilang nggak kahutnya? Biasanya kalau Ada, Kak. nggak hilang ya. Oke.
Kalau di jeda kadang-kadang dia suka keluar sendiri soalnya. Kalau keluar sendiri nanti langsung join di game pin yang sama nih. 732236. Nah, tanah, relief, dan bebatuan termasuk ke dalam. Tadi Ismi jawabnya apa? Yang lingkungan non hayati. Yang non hayati. Nah, jadi sebetulnya sih itu nggak salah ya. Alasan Ismi jawabnya non hayati apa? Karena dia tanah bukan hayati, nggak termasuk apa ya hayati gitu. Nah, hayati artinya apa Ismi? Lupa, tapi setahu aku hayati itu lupa kita. Kemarin aku baru belajar levelnya. Nah, hayati itu artinya hidup, hayat ya. Dulu sebelum disebut biologi, orang Indonesia itu nyebutnya ilmu hayat. Ilmu hayat itu ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang makhluk hidup. Kayak misalnya ini, saya jadi ingat ya, anak saya soalnya sering banget nyanyiin lagu itu, Hari Merdeka yang 17 Agustus. Ismi ingat gak liriknya? Selama hayat masih dikandung badan. Oh iya. Ya kan? Nah, berarti apa maksudnya? Selama saya masih hidup gitu ya. Jadi selama hayat masih dikandung badan tuh, selama di dalam badan ini masih ada kehidupan. Jadi hayat itu diambil dari bahasa Arab ya, artinya hidup. Hayati berarti makhluk hidup, non hayati berarti yang bukan makhluk hidup. Nah, makanya tadi saya bilang ini sebetulnya nggak salah. Jawaban yang Ismi pilih yang warna biru ya. Cuman memang kalau kita mengacu pada kebiasaan, nah yang lebih populer itu memang istilah abiotik. Nah, sebagaimana hayati itu artinya hidup, biotik itu juga sama artinya hidup gitu ya. Makanya tadi saya bilang biologi itu sebetulnya dulu bukan biologi namanya di Indonesia, tapi ilmu hayat. Nah, cuman karena apa namanya negara Barat itu mendominasi ya, dominasi. Jadi semuanya tuh serba ke barat-baratan gitu ya. Nah, apalagi kalau dalam dunia keilmuan saat ini kan kebanyakan istilah-istilah akademis itu kalau nggak bahasa Latin, bahasa Yunani biasanya kan gitu ya. Nah, yang bahasa-bahasa selain itu biasanya agak ditinggalin. Padahal kalau kita mau cek ya, seluruh kosakata di bahasa Indonesia itu kebanyakan adalah bahasa serapan dari bahasa Arab. Nah, termasuk tadi hayati. Nah, jadi yang perlu kita bahas lagi di nomor 2 ini adalah bahwa tadi kan nomor 1 ngomongin lingkungan hidup ya. Nah, nomor 2 ini ngomongin unsur-unsurnya. Jadi lingkungan hidup itu memiliki 2 unsur. Yaitu biotik dan abiotik. Biotik berarti apa, Ismi? Biotik itu alam gak sih Kak? Nah, biotik itu artinya makhluk hidup, hewan dan tumbuhan, ya termasuk manusia juga ya. Kemudian abiotik berarti Jadi kita nggak hidup ya? iya, benda tidak hidup benar. Nah, sebetulnya waktu itu di kelas yang offline saya pernah nanyain, tapi karena itu cowok-cowok yang sekarang mereka nggak ada di sini, jadi nggak apa-apa, saya ulang lagi pembahasan tentang ini ya. Sama nggak Ismi, istilah benda tidak hidup dan benda mati, itu artinya sama nggak? Beda mungkin ya Kak. Bedanya apa? Kalau benda mati itu yang benar-benar gak ngerti sih Kak ngejelasinnya gimana, tapi kayaknya beda. Nah, kan tadi kalau biotik itu makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia. Kemudian
Abiotik itu benda tidak hidup. Contohnya apa? Air, tanah, udara, sinar matahari, gitu ya. Nah, benar jawabannya Ismi, bahwa benda tidak hidup itu beda dengan benda mati. Bedanya apa? Benda mati, nah kalau ada kata mati, sesuatu baru dikatakan mati kalau dia pernah hidup. Benar nggak? Benar kan? Nah, sesuatu dikatakan mati kalau dia itu pernah hidup. Nah, sedangkan kenapa kok kita nggak sebut air, tanah, udara, sinar matahari benda mati? Karena nggak pernah hidup. Karena memang tidak pernah hidup. Nah, beda halnya dengan misalnya apa? Misalnya pintu di rumah gitu ya, daun pintu kan biasanya dari apa? Dari kayu ya. Nah, sebelum dia jadi pintu kayak gitu, awalnya apa? Dia berupa pohon, Iya. ya enggak? Nah, kan kayunya itu diambil dari pohon. Artinya dia pernah hidup sebagai pohon, sebagai tumbuhan. Nah, maka ketika dia udah jadi pintu, udah jadi meja, udah jadi kursi, nah kayu-kayu itu kita katakan dia sebagai benda mati. Contoh lainnya misalnya fosil. Nah, fosil itu artinya apa, Ismi? Fosil tuh benda hidup. Makhluk hidup yang udah nggak ada, terus ada sisanya gitu. Gimana ya Iya, jelasinnya? iya benar. Jadi makhluk hidup yang udah mati dan dia membatu gitu ya. Nah, fosil itu adalah makhluk hidup yang udah mati dan dia membatu. Jadi jelas fosil itu adalah benda mati karena dia pernah hidup entah sebagai hewan ataupun sebagai tumbuhan. Gitu. Jadi udah dapat informasi tambahan lah gitu ya bahwa ternyata dalam bahasa Indonesia itu mungkin selama ini sebagian besar orang mengira benda tidak hidup sama benda mati itu sama, padahal ternyata beda gitu ya. Benda mati itu tadi berarti dia pernah hidup kalau dikatakan mati, sedangkan benda tidak hidup itu memang dari awalnya dia nggak pernah hidup gitu, tapi dia mempengaruhi kehidupan. Misalnya air, tanah, udara, sinar matahari, kita kan nggak bisa hidup tanpa mereka, ya kan? Tanpa benda-benda tersebut maksudnya. Nah, jadi soal nomor 2 ini ngomongin tentang unsur lingkungan hidup. Ada biotik dan abiotik. Kita lanjut ke nomor, oh ya ada yang mau ditanyain nggak Ismi? Terkait dengan nomor 2 ini. Nggak ada sih, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Untungnya besok libur ya, jadi kita lesnya sampai agak malam nggak apa-apa ya. Batas kemampuan lingkungan dalam menampung berbagai kegiatan di atasnya disebut dengan, nah ini tadi kita udah sebut istilahnya nih, udah kita bahas tadi. Nah, jawabannya daya dukung lingkungan ya. Tadi udah kita bahas. Nah, tadi udah kita bahas di slide yang berapa tuh tadi? Yang nomor pertama ya. Iya. Nah, tadi daya dukung lingkungan saya ketik di sini, kemampuan lingkungan atau suatu tempat dalam menampung atau mendukung kehidupan di atasnya. Kalau di soal ini tadi apa? Batas kemampuan lingkungan dalam menampung berbagai kegiatan di atasnya. Jadi ingat dalam bahasa Inggris daya dukung itu disebutnya carrying capacity, dan kalau kita ngomongin capacity, kapasitas, seringkali yang langsung terbayang sama kita kan ya daya tampung gitu ya. Nah, jadi daya dukung itu mirip dengan daya tampung. Walaupun sekali lagi bukan sekedar daya tampung doang, tapi juga faktor-faktor pendukung lainnya yang dia itu sangat sangat mempengaruhi kehidupan. Terus di sini ada istilah apa aja nih? Pengelolaan lingkungan. Nah, itu nggak perlu dibahas ya. Pengelolaan itu istilah yang umum aja. Kemudian polutan. Kalau polutan itu apa, Ismi?
polutan itu pencemaran. Pencemaran atau pencemar? Pencemaran. Polutan dengan polusi beda nggak? Kayaknya. Nah, polutan dengan polusi kan dia kata dasarnya sama, ya kan? Iya. Kira-kira maknanya beda nggak sih? Nah, jadi kalau kita terjemahin, polusi itu artinya pencemaran. Polutan artinya zat pencemar, gitu. Jadi, misalnya polusi itu contohnya keadaan di mana kita ngelihat udara itu kotor gitu ya. Nah, udara itu kotor, banyak asap. Nah, itu polusi atau pencemaran. Polutannya berarti adalah ya si asapnya tadi gitu. Jadi itu tadi yang disebut dengan polutan. Jadi kalau kita terjemahin, polutan itu zat pencemarnya gitu ya. Bukan pencemaran, karena kalau pencemaran kan istilahnya kita sebut polusi. Jadi keadaannya, keadaan tercemar atau pencemaran kita sebut polusi. Nah, sedangkan bendanya yang menyebabkan itu jadi tercemar kita sebut polutan. Terus ekologi itu apa, Ismi? Ekologi itu lingkungan. Iya, benar. Ekologi itu adalah ilmu lingkungan. Jadi eko itu artinya lingkungan, logi atau logos itu artinya ilmu tentang lingkungan. Yang mana ini jadi satu disiplin ilmu sendiri yang dia itu sangat berkaitan dengan ilmu seperti geografi dan juga biologi gitu ya. Makanya orang yang kuliah geografi pasti belajar ekologi. Orang yang kuliah biologi itu juga pasti belajar ekologi. Nah, makanya kalau di materi SMA kan anak IPS itu belajar geografi, dia pasti ketemu tentang lingkungan ya, tentang ekologi. Begitu juga anak IPA yang belajar biologi, mereka itu juga pasti belajar tentang lingkungan, tentang ekologi. Jadi ada irisannya gitu ya dari dua ilmu tersebut, dari geografi dan biologi, sama-sama mempelajari ekologi. Terus nomor 4. Aku keluar deh Kak dari ininya, dari aplikasinya. Nah, coba kamu masuk lagi. Tadi kahoot.it, terus ini 732 2365. 73265. Bentar Kak loading. Kok nggak bisa Kak? Nggak bisanya gimana? Namanya udah Nah, dari ini. kamu pakai nama yang lain deh. Jadi biasanya tuh gitu, kalau pas masuk lagi nggak bisa pakai nickname yang sama yang pertama. Oke, aku masukkan. Kak. Nah, nanti di hasilnya tuh bakal ada 2 jadinya. Ismi tadi yang nomor 1 sampai nomor 3 itu skornya berapa, terus sama yang ini ntar seterusnya gitu ya, nanti tinggal diakumulasi. Udah join tapi nggak ada soalnya Pak. Oke. Nah, ini kita bahas dulu nih nomor 4. Nomor 4 kita bahas dulu. Oh, ini ada 3 sekarang malah. Nah, tadi nomor 4 tuh berikut ini yang bukan merupakan lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik itu apa? Lingkungan fisik itu yang tadi kita ngomongin unsur abiotik, itu bisa juga disebut lingkungan fisik. Ya. Jadi kata-kata fisik dalam ilmu geografi itu selalu mengacu pada
keadaan alam. Selalu mengacu pada keadaan alam. Nah, jadi lingkungan fisik itu adalah tadi keadaan alam atau unsur abiotik. Nah, maka jawabannya yang bukan itu adalah manusia. Kenapa? Karena manusia adalah unsur biotik. Jadi hutan, walaupun apa namanya, hutan itu tersusun dari biotik dan abiotik juga ya. Bahkan unsur yang dominan mungkin yang biotiknya, pohon-pohonnya. Tapi jelas yang paling bisa kita pilih di soal ini adalah yang manusia. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Dalam ekosistem, salah satu produsen ditunjukkan oleh opsi. Nah, Produsen. jadi kan ada rantai makanan ya. Ada yang jadi produsen, ada yang jadi konsumen, ada yang jadi pengurai. Nah, produsen itu pasti berupa apa? Pasti berupa tumbuhan hijau ya. Tumbuhan hijau artinya apa, Ismi? Ya, Tumbuhan yang warnanya hijau. Kalau tumbuhan hijau itu harus warna hijau? Ternyata enggak ya. Tumbuhan hijau itu artinya tumbuhan yang punya klorofil. Nah, yang mana klorofil artinya zat hijau daun yang dia berfungsi sebagai apa? Sebagai bahan mentah gitu ya, bahan mentah untuk membuat masakan. Artinya kan kita tuh di IPA waktu SD ingat nggak, pernah belajar tumbuhan ini menyimpan makanannya pada akar, tumbuhan ini menyimpan makanannya pada buah, tumbuhan ini menyimpan makanannya pada daun gitu. Misalnya kayak singkong. Singkong itu menyimpan makanannya di mana? Tanaman singkong. menyimpan apa Kak? Menyimpan makanannya. Jadi tadi itu yang namanya klorofil, zat hijau daun, itu nanti dia diproses sehingga menjadi makanan dan disimpan di tempat yang beda-beda tergantung kita lagi ngomongin jenis tanaman apa. Nah, kalau singkong yang kita bisa makan bagian apanya? Batangnya bukan? Enggak. Nggak mungkin batangnya. Kalau batangnya ledes nanti mulut. Akarnya Akar sama daunnya bisa nggak? bisa. Daunnya bisa dimakan juga. Nah, berarti kan dia menyimpan makanan pada akar. Nah, karena singkong itu kan terutama akarnya ya. Terus di daun. Nah, berbeda halnya dengan pepaya. Kalau pepaya akarnya bisa dimakan nggak? Enggak bisa. Batangnya bisa dimakan nggak? Enggak bisa. Yang bisa dimakan apanya? Daunnya, Daunnya sama buahnya. buahnya gitu. Nah, berarti kan dia menyimpan pada buah. Itu tadi yang namanya apa namanya? Tumbuhan hijau. Dia punya zat hijau daun yang nanti akan diproses jadi makanan melalui proses apa namanya? Memasaknya itu Fotosintesis. fotosintesis. Jadi ceritanya ada klorofil, kemudian ditambah lagi oksigen gitu ya, tambah lagi cahaya matahari. Nah, terjadi deh itu proses memasak gitu ya. Nah, sehingga nanti bukan oksigen. Justru CO2 ya, karbon dioksida. Karena kan tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, jadi tadi saya ulang ya, klorofil, kemudian karbon dioksida, terus sinar matahari. Itu semua dimasak sehingga nanti menjadi makanan. Nah, yang mana makanannya ini bisa di buah, bisa di akar, bisa di daun, bisa juga di batang. Kemudian juga sekaligus oksigen yang dihasilkan oleh proses fotosintesis tadi. Nah, jadi kita perlu ingat-ingat lagi nih apa namanya tingkatan rantai makanan ya. Yang mana rantai makanan itu ada 3 peran utama. Nah,
Rantai makanan terdiri dari tiga peran lah ya, atau tiga unsur. Yang pertama produsen, nah, yang mana ini artinya penghasil, ya, yang mana pasti berupa apa tadi? Tumbuhan Hijau. hijau. Terus setelah produsen apa? Konsumen, ya kan? Nah, Iya, konsumen. terus satu lagi apa? Yang itu tuh Kak, yang tadi ada di pilihan dekomposer ya Kak. Dekomposer. Kalau distributor ada nggak? Kayaknya nggak ada deh Kak. Nggak ada, karena kita bukan lagi belajar Ekonomi. ekonomi, ya kan? Nah, kalau produsen, konsumen, distributor nanti jadi ekonomi. Di sini kita bukan lagi ngomongin perdagangan, tapi ngomongin rantai makanan. Berarti produsen, konsumen, terus pengurai atau dekomposer bahasa kerennya. Nah, konsumen sendiri ini terdiri dari konsumen tingkat 1 dan tingkat lanjut. Konsumen tingkat 1 itu berarti dia yang memakan apa? Si produsen. Iya, memakan si produsen, benar. Maka pastinya konsumen tingkat 1 itu adalah hewan dengan kategori apa? Menurut jenis makanan yang dia makan, kita kategorikan konsumen tingkat 1 ini sebagai Karnivora. karnivora atau herbivora. Kan memakan tumbuhan. Oh, herbivora. Herbivora. Herbivora atau omnivora. Iya. Ya kan? Nah, kenapa atau omnivora? Karena bisa jadi walaupun dia itu makan tumbuhan, tapi ketika dia ketemu binatang lain yang lebih kecil, dimakan juga. Iya. Misalnya apa omnivora? Omnivora itu. Tikus termasuk omnivora bukan? Iya. Iya. Kan dia apa baik dimakan ya. Apa aja dimakan sama tikus. Ayam omnivora bukan? Masuk ayam kayaknya. Iya. Bahkan kalau kita punya ayam goreng, kita pocel gitu dagingnya, kita lemparin ke ayam, dimakan nggak sama ayam? Bisa jadi. Itu berarti ayam kanibal ya. Tapi kenyataannya begitu. Ayam tuh dia bakal makan selama itu masih bisa masuk ke dalam mulutnya dia ya, ke dalam paruhnya. Itu menandakan bahwa ayam termasuk omnivora, dan konsumen tingkat 1 itu bisa herbivora, bisa omnivora. Nah, sedangkan konsumen tingkat 2 atau tingkat lanjut itu pastinya adalah kategori karnivora ataupun bisa juga omnivora. Tapi kebanyakan karnivora ya. Kalau omnivora itu kan biasanya yang masih hewan-hewan yang kayak tadi yang kecil-kecil, tikus, ayam gitu. Sedangkan pemangsa mereka apa biasanya? Ular misalnya gitu ya. Ular ada nggak omnivora? Ular nggak ada. Nggak ada. Ular semuanya karnivora ya kan? Iya. Nah, nggak ada ular vegetarian kan? Nggak ada ular makan sayur buah, nggak ada. Nah, kemudian pengurai, dekomposer. Kenapa kok disebutnya dekomposer? Kata dasarnya apa, Ismi? Kurang tahu Kak. Kompos. Nah, kamu pernah nggak dengar istilah komposer? Misalnya kalau di dunia apa ya, dunia musik kali ya, dunia seni musik, itu kan ada istilah, ada pencipta lagu, ada komposer gitu ya. Nah, komposer itu dari bahasa Inggris kompos pakai C gitu ya. Kompos itu artinya menyusun. Nah, dekompos itu berarti kebalikannya. Lawannya nyusun apa? Lawannya nyusun adalah mengurai gitu ya. Jadi maksudnya kalau nyusun kan dia tadinya itu terurai atau tadinya misah-misah terus dijadiin satu, dirapiin, itu namanya dikompos ya, disusun. Nah, kalau sebaliknya diurai berarti kan tadinya itu dia satu terus
dibongkar gitu ya. Nah, diurai. Nah, jadi ini adalah kebalikan dari kompos. Kompos itu artinya menyusun, dekompos itu artinya mengurai, menghancurkan. Jadi apa yang termasuk dari kelompok pengurai? Pengurai itu kalau kayak apa ya, yang ulat tulas kecil itu masuk nggak sih, Kak? Iya, benar. Gitu. Cacing, terus biasanya larva ya. Iya. Cacing, larva, kemudian berbagai mikroorganisme lainnya. Nah, itulah kenapa kalau ada binatang mati gitu ya, nah bangkainya itu apa? Ada belatungnya kan gitu ya. Nah, belatung tuh apa sih belatung? Belatung sih Belatung itu, pengurai. belatung itu larva. Belatung itu anaknya lalat. Ya. Nah, anaknya lalat. Jadi kenapa lalat itu kok kotor? Ya kita lihat aja orang dia nempel di sampah gitu kan, terus sampah itu kalau udah terlalu busuk nanti bisa ada belatungnya. Belatung itu anaknya si lalat. Jadi sebagaimana kupu-kupu itu anaknya ulet gitu kan. Nah, kalau lalat itu anaknya belatung. Kan mereka itu sama-sama serangga yang bermetamorfosis gitu ya. Dari larva, entah itu bisa berupa belatung, bisa berupa ulet. Nanti lama-lama tahapan akhirnya dia metamorfosis jadi serangga yang ya bisa kupu-kupu, bisa apa namanya lalat gitu. Nah, jadi ini mereka yang kerjaannya memakan sisa makhluk hidupnya yang udah mati. Nah, jadi kan kalau dalam rantai makanan pasti ada konsumen puncak. Ya nggak, konsumen puncak tuh contohnya apa? Oh, elang Elang, benar. Ada nggak yang makan elang? kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Walaupun misalnya manusia bisa juga, tapi nggak Susah ada. sih. Nah, kemudian juga kalau di agama kan itu haram. Iya. Kenapa haram? Karena dia berkuku tajam, paruhnya juga tajam gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang makan elang. Maka kalau elang mati, siapa dong yang makan? Si Nah, dekomposer. baru ketika dia udah mati, baru dia dimakan sama pengurai. Dan pengurai ini kan dia nanti bisa bisa membantu menyuburkan tanah gitu ya. Jadi alurnya kan dari tumbuhan, katakanlah padi gitu ya, padi dimakan tikus atau dimakan ayam. Terus habis itu si ayam atau si tikus ini dimakan ular. Ular dimakan elang. Nah, elang mati, bangkainya ini nanti membusuk. Nah, ketika membusuk itu dimakan sama sama larva, sama mikroorganisme. Dan mikroorganisme ini nanti dia akan turun, akan masuk ke tanah, terus dia akan menyuburkan tanah dan dia akan diserap sama si akar tumbuhan gitu. Itulah kenapa menjadi siklus energi yang kita sebut sebagai rantai makanan. Nah, ini tadi konsumen tuh keterangannya dibagi dua ya, konsumen tingkat 1 sama konsumen tingkat lanjut. Konsumen tingkat 1 itu herbivora atau omnivora, nah, sedangkan konsumen tingkat 2 itu pastinya adalah karnivora, ya. Bukan Karni Ilyas. Kalau Karni Ilyas yang di ILC. Terus jam berapa nih sekarang? 21.37. Kita sampai jam berapa ini, Ismi? Seterah kakaknya aja. Kalau 1,5 jam ya sampai jam 10 ya berarti.
Nah, mudah-mudahan masih bisa. Jadi kalau nanti dikurang-kurangin kan sayanya yang zolim berarti ya. Jadi ya mau nggak mau karena tadi kita mulainya hampir 8:30 ya. Berarti paling nggak selesainya jam 10 kurang dikit lah palingnya. Iya. Berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebab pencemaran atau kerusakan lingkungan adalah perkembangan industri, kepadatan penduduk, kemiskinan, kurangnya ilmu pengetahuan. Yang bukan penyebab pencemaran. Kemiskinan. Nah, jadi maksudnya adalah tidak secara langsung gitu ya. Atau paling nggak belum tentu menyebabkan pencemaran. Sekarang kita lihat satu-satu. Perkembangan industri itu mencemari lingkungan nggak? Bisa mencemari. Iya, mencemari banget bahkan ya. Nah, kalau Ismi baca-baca lagi sejarah revolusi industri gitu ya. Jadi di Eropa dulu kan pas baru-baru revolusi industri itu langitnya gelap. Bayangin aja langit sampai gelap gitu. Saking apa? Saking banyaknya asap dari pabrik. Nah, terus efeknya apa? Efeknya ya jelas kan pencemaran udara. Terus juga gara-gara saking gelapnya dari asap pabrik itu menyebabkan ada beberapa spesies mungkin semacam kutu gitu kali ya, yang warnanya putih itu punah. Nah, jadi ada beberapa spesies kutu gitu, yang warnanya beda-beda, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, yang putih ini dia punah duluan. Nah, kenapa bisa? Karena gara-gara revolusi industri di mana-mana itu langitnya jadi gelap gitu ya, asap. Nah, maka yang warna putih kan jadi kontras banget, kelihatan banget ya kan? Nah, gara-gara dia kelihatan banget kontras, maka pemangsanya ini dengan gampang nyari dia dan makanin si kutu-kutu ini sehingga dia punah duluan. Gitu. Maka benar, perkembangan industri jelas menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk bisa nggak mencemari lingkungan? Bisa ya, semakin padat penduduk biasanya juga semakin tercemar lingkungannya. Benar nggak? Iya. Iya, udah terbukti ya di daerah-daerah yang padat penduduk itu biasanya juga lingkungannya kurang sehat, kurang bersih gitu ya, tercemar. Karena apa? Karena setiap manusia pasti menghasilkan sampah. Iya enggak? Iya. Orangnya makin banyak dan makin padat, ya pastinya sampahnya juga akan makin banyak. Terus kurangnya ilmu pengetahuan. Nah, apakah kurangnya ilmu pengetahuan ini bisa menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan? Jawabannya jelas iya. Nah, misalnya berbagai peristiwa gagal teknologi. Ismi pernah nggak dengar istilah gagal teknologi? Oh, gagal teknologi. Udah pernah dengar belum istilah itu? Enggak sih, Kak. Belum pernah ya. Nah, jadi gagal teknologi itu maksudnya adalah suatu kesalahan manusia yang itu akibat ulahnya sendiri dan biasanya berdampak pada kerusakan lingkungan. Misalnya kayak pernah kan kejadian berapa kali dan di video-video juga kita cari di YouTube mungkin ada. Misalnya peluncuran roket atau peluncuran pesawat luar angkasa itu kan yang modalnya mungkin kalau dalam rupiah itu triliunan. Nah, tapi gagal gitu aja. Dia bisa jadi belum sempat terbang udah meledak duluan gitu. Nah, itu salah satu contoh dari gagal teknologi. Atau misalnya apa? Misalnya katakanlah produk-produk kalau zaman sekarang ya yang lebih umum, produk-produk motor ataupun mobil yang itu ada cacat produksi.
Nah, cacat produksi itu bagian dari gagal teknologi juga. Misal kalau zaman dulu tuh ada ya produsen airbag mobil yang itu tuh ternyata dia jadi produsen utama hampir seluruh mobil di seluruh dunia. Jadi mayoritas mobil di dunia ini produsen airbag-nya itu dia, mereknya itu Takata. Dan suatu saat Takata ini dia punya kesalahan lah gitu ya, yang artinya itu hampir di semua produknya, hampir semua mobil di seluruh dunia yang ada airbag-nya itu punyanya dia. Nah, itu di beberapa kondisi, misalnya mobil tabrakan, harusnya airbag-nya ngembang gitu kan buat nyelamatin si pengemudi, ini enggak ngembang gitu. Sehingga itu kan jadi gagal teknologi yang bikin orang jadi celaka, bikin kerusakan lah gitu. Nah, itu contoh-contoh dari istilah yang disebut dengan gagal teknologi. Nah, berarti benar ya, kurangnya ilmu pengetahuan atau kurang menguasai gitu ya. Mungkin lebih tepatnya bisa kurang ilmu pengetahuan atau kurang menguasai ilmu pengetahuan, itu akan bisa menyebabkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Seperti halnya juga misalnya kalau di Indonesia, ini yang udah berapa puluh tahun ya, lumpur lapindo. Ini tahu nggak lumpur lapindo? Tahu, Kak. Tahu ya. Nah itu kan, jadi ceritanya ada perusahaan namanya Lapindo Brantas dulu di mana tuh, Sidoarjo ya. Itu entah dia perusahaan tambang apa gitu, dia menggali tanpa perhitungan, tanpa tahu konsekuensi atau resiko yang bakal terjadi, tiba-tiba keluar lumpur yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Nah itu kan pastinya karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan juga salah satu faktornya. Sampai-sampai itu lumpurnya apa? Merendam ratusan desa. Ya kan? Bayangin aja, desa itu setingkat kelurahan loh. Kalau kayak kita di Jakarta ini kan kita nggak punya desa ya, kita punyanya kelurahan. Dan desa itu setingkat kelurahan. Bayangin, ratusan kelurahan itu terendam lumpur. Gitu. Jadi orang-orang kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencarian, kehilangan sumber-sumber penghidupan gitu gara-gara kesalahan si perusahaan yang namanya Lapindo Brantas itu. Nah itu. Jadi benar bahwa kurangnya pengetahuan itu bisa juga berdampak pada pencemaran dan rusak lingkungan. Nah, kemudian kenapa kok di sini jawabannya kemiskinan? Banyak kemiskinan itu bisa juga menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Nah, sebetulnya nggak secara langsung ya, walaupun misalnya kalau kita cari kaitannya atau kita mau pakai metode cocok logi gitu ya, dicocok-cocokin, sebetulnya bisa juga nyambung, tapi memang tidak secara langsung. Maksudnya apa? Apakah orang miskin pasti mencemari lingkungan? Enggak juga. Enggak juga, ya kan? Nah, walaupun memang ada, atau ya bisa bilang banyak juga kali ya, tapi nggak mesti. Artinya miskin itu tidak selalu sama dengan mencemari lingkungan. Karena ada juga kok orang yang memang dia tuh ya nggak sejahtera gitu ya, tapi dia bukan perusak lingkungan gitu. Nah, jadi tidak serta-merta orang miskin itu dia mencemari lingkungan. Tapi kalau pilihan yang lain, perkembangan industri, kepadatan penduduk, kurang ilmu pengetahuan itu bisa menyebabkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Itulah kenapa juga di setiap program yang akan dibangun, tadi pentingnya AMDAL. Maka kita bisa bilang kemungkinan besar dulu proyeknya Lapindo Brantas itu AMDAL-nya bermasalah. Nah, tadi kan udah sedikit kita bahas ya maknanya AMDAL, konsepnya. Nah, kenapa kok bisa keluar AMDAL-nya sedangkan dia tuh ternyata ngerusak lingkungan? Pasti bermasalah AMDAL. Jadi memang kita hidup di negara yang apa ya, kita harus akui dengan jujur lah gitu ya. Korupsi itu udah mendarah daging banget, udah mengakar di segala lini gitu ya. Mau yang swasta, mau yang negeri gitu, mau yang bagian dari pemerintahan, itu semua udah banyak yang korupsi. Nah, kaitannya dengan AMDAL apa? Kaitannya dengan AMDAL gini. Misalnya ada suatu perusahaan swasta nih. Ada suatu perusahaan swasta dia mau bikin pabrik.
Nah, terus harus ngurus AMDAL dong, ya kan? Harus minta izin ke pemerintah segala macam. Nah, bisa jadi perusahaan ini sebetulnya nggak layak. AMDAL-nya harusnya nggak boleh keluar gitu, karena dinilai ini pasti mencemari lingkungan. Tapi dengan pelicin, dengan sogokan, dengan suap, itu bisa aja AMDAL-nya keluar gitu. Jadi ya itulah harus apa namanya kita akui bahwa kenyataannya begitu. Walaupun ngomong kayak gini, kalau misalnya saya di forum yang umum gitu ya, katakanlah saya lagi ngajar di sekolah gitu, terus yang dengerin banyak, itu mungkin akan jadi masalah. Tapi ya kenyataannya emang begitu gitu ya, mau diapain? Kita kan nggak bisa pura-pura terus gitu, nggak bisa. Ya emang kalau kita lagi belajar tuh harus informasi yang baik-baik. Tapi kan juga ada saatnya kita harus tahu kenyataannya gimana gitu. Ya. Kemudian nomor berikutnya, pencemaran air tidak dipengaruhi oleh yang punahnya beberapa jenis fauna, Kak. Ini di aku aplikasinya keluar mulu. keluar mulu ya. Iya, yang merah itu. Benar ya. Pencemaran air tidak dipengaruhi oleh punahnya beberapa jenis fauna. Jadi nggak ada hubungan secara langsung antara pencemaran air dengan punahnya beberapa jenis fauna. Limbah rumah tangga jelas bisa. Misalnya kayak apa? Air bekas cucian, ya kan? Nah, mau itu cuci piring, mau itu cuci baju, itu sangat mencemari lingkungan. Bahkan ternyata deterjen, sabun cuci baju itu termasuk apa ya? Termasuk zat yang sangat susah terurai sebetulnya. Nah, walaupun sama kita kan kayaknya nggak kelihatan ya, maksudnya ya itu masih wujudnya air aja gitu. Beda halnya dengan plastik. Kalau plastik kan kelihatan wujud fisiknya, dan kita tahu plastik juga susah terurai. Nah, ternyata deterjen itu supaya air itu jadi netral kembali gitu ya, hilang unsur-unsur kimia dari deterjen itu ternyata sangat susah. Makanya sebetulnya kalau kita mau disiplin banget gitu ya, cinta lingkungan banget, ya termasuk harus pakai sabun yang mungkin kategorinya ramah lingkungan, atau paling nggak jangan terlalu banyak pakai sabunnya, pakai deterjennya. Kemudian kebocoran minyak jelas ya, pencemaran air bisa disebabkan oleh kebocoran minyak. Limbah dari industri apalagi jelas banget. Oke, kita langsung lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 8. Baru nomor 8 ya. Bentuk kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam diantaranya adalah pencemaran laut, angin topan, pencemaran udara, pencemaran air tawar. Angin topan mungkin. Iya benar, jawabannya angin topan. Nah, kan akibat peristiwa alam, ya kan? Pencemaran laut terjadi dengan sendirinya nggak? Enggak. Nggak. Pasti gara-gara manusia, ya kan? Iya. Nah, kemudian pencemaran udara juga pasti gara-gara manusia. Pokoknya semua pencemaran itu pasti dari manusia. Tapi kalau namanya angin topan, itu bukan karena ulah manusia. Nah, kalau kita bicara angin topan ini dalam geografi, kita sebut sebagai angin, pembahasannya itu angin siklon. Ya. Ada angin siklon, ada angin antisiklon. Artinya, atau intinya angin yang bergerak berputar gitu. Nah, disebabkan oleh perbedaan tekanan udara di titik pusat dengan di sekelilingnya. Nah, dan ini bukan disebabkan manusia. Itu murni karena perubahan suhu dan tekanan udara. Nomor 9 sekarang. Oh, 2152 ya.
Tindakan manusia yang dapat memengaruhi besarnya jumlah air yang tertampung di sungai adalah, nah ini penekanannya jumlah air, ya. Penggundulan hutan, kegiatan peternakan, kegiatan pembangunan rumah jauh dari badan sungai, atau intensifikasi. Intensifikasi itu apa nih, Kak? Nah, intensifikasi itu adalah nanti itu pembahasan di subbab tentang usaha-usaha pertanian. Intinya gini, nanti ada intensifikasi, ada ekstensifikasi. Intensifikasi itu artinya upaya meningkatkan produktivitas lahan. Nah, apa maksud yang meningkatkan produktivitas lahan? Petani itu bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak tanpa harus menambah luas lahan. Artinya misalnya nih, lahannya tetap segitu, nah, tapi biasanya tuh dia cuma dapat hasil katakanlah 10 ton, misalnya gitu ya. Biasanya cuma dapat hasil 10 ton. Nah, setelah diintensifikasi, luas tanahnya tetap segitu, nah dia bisa mendapatkan 12 ton misalnya gitu. Jadi bertambah 20% gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya dengan pemilihan bibit unggul, penggunaan pupuk yang baik, dan semua treatment terbaik lah pokoknya dalam pertanian. Nah, biasanya intensifikasi itu disebut juga lawannya, yaitu ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu adalah menambah luas lahan. Misalnya sebelumnya lahannya 10 hektar, menghasilkan 10 ton, katakanlah jagung gitu ya. Nah, kemudian luas lahannya ditambah jadi 12 hektar. Wajar nggak kalau hasilnya jadi 12 ton? Wajar, karena luas lahannya juga nambah gitu ya. Nah, itu ekstensifikasi. Cuman masalahnya ekstensifikasi ini nggak bisa dilakukan di area-area yang memang udah terbatas lahannya, apalagi kayak Pulau Jawa ini. Nah, maka di Pulau Jawa itu udah nggak mungkin ekstensifikasi, yang mungkin adalah intensifikasi. Jadi dari lahan yang ada ini kita maksimalin lagi, kita tingkatin lagi produktivitasnya. Gitu. Nah, tapi yang jelas intensifikasi di sini nggak masuk ya, karena soal ini hanya tentang apa aja yang bisa mempengaruhi jumlah air yang tertampung di sungai. Jawabannya pengundulan hutan. Nah, kenapa? Karena hutan itu berfungsi menjaga kestabilan air, menjaga air baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Menjaga secara kualitas maksudnya dia menjaga supaya airnya itu tetap jernih, tetap bersih, gitu ya. Menjaga secara kuantitas berarti apa? Menjaga jumlahnya supaya tetap tersedia cukup, gitu ya. Nah, kalau yang pembangunan rumah jauh dari badan sungai, ini pengaruhnya bukan ke jumlah, tapi ke apanya? Bukan ke kuantitas, tapi ke kualitas air sungai. Benar nggak? Benar. Iya. Kegiatan peternakan ngaruh ke kualitas atau kuantitas air sungai? Kualitas. Kualitas. Sama halnya dengan pembangunan rumah ya. Karena semakin dekat dengan rumah, semakin dia akan tercemar. Nah, peternakan pun begitu. Kan maksudnya nanti ada kotoran ternak gitu ya, ada pupuk kandang yang dia bisa mencemari sungai kalau terlalu dekat. Nah, terus kayaknya nomor 10 terakhir ya, ini udah jam 10 kurang. Penggunaan pestisida dapat dikurangi dengan apa? Pengelolaan hama terpadu, terasering, reboisasi, rotasi tanaman. Nah, yang jelas pastinya yang manfaatnya harus sama dengan pestisida. Reboisasi. Pestisida artinya apa? Pestisida tuh kayak zat kimia yang Yang dipakai untuk membasmi hama. hama. Nah, maka alternatif dari pestisida harus yang fungsinya masih sama, ya kan? Kalau reboisasi, dia menghilangkan hama nggak, membasmi hama nggak? Enggak. Enggak. Reboisasi artinya apa?
menanam ulang gitu. Iya, menanam kembali, ya kan? Nah, ini solusi buat hutan yang gundul misalnya. Kemudian rotasi tanaman ini eh, adalah menanam secara bergilir. Jadi suatu lahan itu jangan ditanamin terus-menerus dengan jenis yang sama. Misalnya musim ini ditanamin jenis A, setelah A dipanen nanti ditanamin jenis B, setelah B dipanen ganti lagi jadi C, terus sampai banyak baru bisa balik lagi ke A. Tujuannya apa? Tujuannya supaya unsur hara dalam tanah itu yang disedot sama tanaman itu ganti-gantian jenisnya. Jangan jangan unsur yang itu aja gitu, jangan unsur hara yang itu aja. Ya, intinya rotasi tanaman itu untuk menjaga keseimbangan kesuburan tanah. Terus kalau terasering itu kan sengkedan ya, kayak bikin tangga-tangga gitu di lahan yang miring. Dan jelas itu fungsinya tidak sama dengan pestisida. Nah, jadi yang jelas-jelas sama dengan fungsi pestisida ya pastinya ngomongin hama juga, pengelolaan hama terpadu. Nah, artinya mungkin gimana caranya kita ngilangin tikus gitu ya, misalnya di sawah yang mana itu kan mereka hama yang bisa gangguin padi. Bisa jadi dengan cara kita miara ular yang banyak gitu ya di sawah. Jadi kalau ada ular di sawah itu petani pasti ngerti itu harus dibiarin aja karena itu justru membantu mereka dalam membasmi tikus-tikus gitu. Tanpa kita harus beresiko tercemar oleh zat kimia yang berbahaya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, Ismi? Nggak ada sih, Kak. Oke deh, ini udah hampir jam 10 pas juga ya. Kalau gitu kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Terima kasih Ismi atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama. Izin live ya, Kak. Iya.